Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Merdekawati dari kelas B Indralaya dengan ujung NIM 034. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Jadi alat pemadam api ini adalah alat perlindungan kebakaran aktif yang kita gunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran yang digunakan dalam situasi darurat. Ada 3 unsur penyebab terjadinya api, yaitu bahan bakar atau fuel, oksigen, dan panas atau heat. Teori ini dikenal dengan teori segitiga api. Mana yang pertama itu ada fuel atau material yang mudah terbakar, bisa berbentuk padat, cair, maupun gas. Selanjutnya oksigen. Oksigen ini terdapat di udara dengan jumlah yang cukup untuk membentuk dan mempertahankan api. Selanjutnya yang ketiga ada heat. Heat atau panas. Api akan terbentuk setelah batas kritisnya tercapai dan dapat mempertahankan panasnya sendiri. Seiring dengan berkembangnya waktu, teori segitiga api tadi mengalami perkembangan, di mana dengan ditemukannya unsur keempat yaitu reaksi kimia atau chain reaction, di mana teori ini dikenal dengan tetrahedron of fire, di mana pada Peraturan Menteri PU nomor 26 garis miring PRT garis miring M garis miring 2008 bahwa kebakaran merupakan suatu bentuk bahaya yang diakibatkan oleh adanya potensi ancaman dan derajat terkena pancaran api sejak awal kebakaran hingga terjadinya penjalaran api, sehingga dapat menimbulkan asap dan gas. Kemudian klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran ini dibagi menjadi 4. Ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, di mana tiap kelasnya itu dibedakan berdasarkan penyebab terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran kelas A itu kebakaran yang berhubungan dengan benda padat, misalnya kayu, kertas, plastik, dan kain. Untuk kebakaran kelas B, itu kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar cair atau gas, misalnya bensin, LPG, solar, serta minyak goreng. Untuk kebakaran kelas C, itu kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik bertegangan, misalnya seperti breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang berhubungan dengan listrik. Kemudian yang terakhir, kebakaran kelas D. Kebakaran ini disebabkan oleh benda logam, seperti magnesium dan natrium. Lalu apa saja sih pencegahan yang bisa kita lakukan terhadap kebakaran? Pertama, itu kita harus memperhatikan instalasi listrik. Jika ada kabel rapuh, sambungan atau stop kontak yang aus, atau bahkan tidak rapat, itu harus segera kita ganti dengan yang baru, agar tidak memancing terjadinya kebakaran. Yang kedua, itu harus memeriksa kondisi dapur. Kondisi dapur baik di rumah ataupun di tempat kerja itu harus seringkali kita periksa dan kita cek kondisinya, apakah ada komponen yang rapuh atau yang bocor. Jika ada komponen yang rapuh ataupun bocor, itu harus diganti sesegera mungkin. Selanjutnya yang ketiga itu menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar di ruangan khusus. Gunanya agar bahan-bahan yang mudah terbakar ini itu tidak tercampur dengan bahan-bahan lain, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Selanjutnya, untuk pengendalian kebakaran. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi resiko kebakaran. Seperti dari mana sih sumber api ini berasal,
dan keberadaan bahan-bahan yang mudah terbakar tadi, apakah sudah terletak pada tempatnya atau belum. Yang kedua itu mengevaluasi dan pengurangan risiko. Dengan cara mengurangi potensi sumber api, mengatur aliran udara agar tidak mempercepat penyebaran api, dan mengurangi atau bahkan menghilangkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya, melakukan pelatihan keselamatan kebakaran. Pelatihan ini sangat penting untuk dilakukan oleh para pekerja di suatu tempat kerja agar dapat melakukan pertolongan pertama bagi dirinya sendiri atau bahkan orang di sekitar di area kebakaran tersebut. Selanjutnya, rencana evakuasi kebakaran. Setelah mengetahui dari mana sumber api ini berasal, kita harus bergegas menuju jalur evakuasi dan berkumpul di titik kumpul. Kemudian harus menyediakan APAR. Seperti yang udah kita ketahui tadi bahwa APAR ini kan fungsinya untuk memadamkan api dan mengendalikan kebakaran dalam situasi darurat secara cepat dan juga berguna sebagai pertolongan pertama untuk kita dan orang-orang di area kebakaran. Selanjutnya kita harus mengenal bahan-bahan apa saja sih yang mudah terbakar. Nah, ada banyak sekali simbol yang harus kita ketahui, seperti simbol mudah meledak, beracun, mudah terbakar, korosif, berbahaya lingkungan, teroksidasi, serta iritasi. Yang pertama itu ada mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar ini bisa langsung terbakar baik ketika bersentuhan dengan udara maupun terbakar secara spontan. Contohnya seperti aseton, alkohol, bensin, dan solar. Yang kedua itu beracun. Zat yang beracun ini dapat mempengaruhi jaringan biologis secara negatif yang bisa menyebabkan respons yang berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Contohnya itu ada merkuri, arsenik, timbal, dan dioksin. Yang ketiga ada korosif, di mana korosif ini dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh dan semua bahan termasuk logam. Contohnya itu ada bromin, asam sulfat, hidrogen peroksida, serta natrium hidroksida. Yang keempat ada simbol berbahaya lingkungan. Simbol bahaya lingkungan ini tidak boleh masuk ke danau, sungai, laut, dan perairan lainnya, karena dapat membahayakan kehidupan perairan atau satwa dan tumbuhan liar. Atau satwa dan tumbuhan liar yang ada di air. Kemudian yang kelima ada simbol mudah meledak. Simbol mudah meledak ini bersifat tidak stabil dan dapat mengakibatkan ledakan sewaktu-waktu. Dan yang keenam itu ada iritasi. Simbol ini menunjukkan bahwa zat tersebut menyebabkan iritasi toksisitas, efek narkotik, iritasi saluran pernapasan, kulit, mata, serta dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam. Nah, untuk sistem pemadam kebakaran, itu biasa kita kenal atau bahasa lainnya yaitu fire fighting system yang biasanya disediakan di gedung ataupun di luar gedung, yang gunanya sebagai pencegah terjadinya kebakaran. Ada 3 alat yang bisa kita gunakan sebagai untuk memadamkan api kebakaran. Yang pertama ada APAR, kedua ada hidran, dan yang ketiga ada sprinkler. Pertama itu APAR. Jadi APAR ini tuh alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan langsung diarahkan pada posisi di mana api tersebut berada. Biasanya ditempatkan di tempat-tempat strategis yang disesuaikan dengan peraturan Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, bagian-bagian APAR sendiri itu ada
pin pengaman, valve, hose, nozzle, handle, pressure, dan tabung. Bagaimana sih cara penggunaan APAR ini? Jadi yang pertama itu kita tarik dulu pin pengaman atau safety pinnya, terus yang kedua kita arahkan nozzle-nya, terus yang ketiga kita tekan pemicunya untuk menyemprot, dan terakhir kita ayunkan nozzle-nya ke seluruh sumber api di area kebakaran agar apinya dapat kita padamkan. Nah, ada beberapa jenis-jenis APAR yang harus kita ketahui berdasarkan fungsi pemakaiannya dan kelas kebakarannya. Yang pertama itu APAR jenis foam. APAR jenis foam ini mengeluarkan busa yang akan menutupi sumber api atau bahan yang terbakar. Nah, APAR jenis ini itu bisa untuk mengatasi kebakaran kelas A dan kelas B. Selanjutnya, APAR jenis powder. APAR jenis powder ini menyelimuti bahan yang terbakar sehingga oksigen akan terpisah dari dua unsur pembentuk apinya. APAR jenis powder ini bisa kita gunakan untuk hampir semua kelas kebakaran, yaitu lebih tepatnya kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian yang ketiga ada APAR jenis karbon dioksida. Nah, suhu di karbon dioksida yang cukup dingin ini itu bisa untuk mendinginkan panas pada titik api. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai teori segitiga api, bahwa jika sumber panas dihilangkan, itu maka api akan bisa padam. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh APAR jenis karbon dioksida. APAR jenis ini tuh bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B dan kelas C. Kemudian APAR jenis water. Jenis liquid gas ini bersifat ramah lingkungan karena tidak menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. APAR jenis water ini juga tidak menyebabkan terjadinya atau meninggalkan residu-residu, sehingga tidak mengotori benda-benda yang ada di sekitar area kebakaran. Nah, berikut ini gambaran untuk mempermudah kita menentukan jenis-jenis APAR yang akan kita gunakan berdasarkan fungsinya. Alat pemadam kebakaran yang kedua itu ada hidran, di mana hidran ini adalah titik sambungan yang nantinya petugas pemadam kebakaran akan memanfaatkan persediaan air yang ada untuk memadamkan kebakaran. Nah, alat ini bisa menjadi koneksi dari yang ada di atas tanah dan menyediakan akses pasokan air dengan tujuannya untuk memadamkan kebakaran. Hidran sendiri terbagi menjadi dua. Ada hidran gedung dan hidran halaman. Hidran gedung tentu saja letaknya di dalam bangunan, serta instalasi dan peralatannya dipasang dalam bangunan dengan ukuran pipa tegak 4 inci, panjang selang minimum 15 meter, diameter 1,5 inci, dan mampu mengalirkan air 380 liter per menit. Kemudian, untuk hidran halaman, itu letaknya di luar bangunan, serta instalasi dan peralatannya dipasang di lingkungan bangunan. Ditempatkan menggunakan pipa induk yang berukuran 4 hingga 6 inci. Kemudian alat yang ketiga ada sprinkler. Sprinkler ini salah satu jenis dari alat pemadam api ringan yang terdiri dari rangkaian pipa dan dilengkapi dengan ujung penyemprot kecil sehingga dapat mengeluarkan air pada saat terjadinya kebakaran. Nah, sprinkler ini juga terdapat di dalam bangunan. Baiklah, sekian presentasi dari saya, jadi dapat disimpulkan bahwa
Api merupakan penyebab terjadinya kebakaran yang tidak diharapkan oleh semua pihak dan dapat menyebabkan kerugian material serta kerugian non-material. Oleh karena itu, harus ada upaya dalam pengendalian dan pencegahan upaya dalam terjadinya kebakaran ini. Jika terjadi kebakaran, maka api harus segera dipadamkan sesegera mungkin. Dan terdapat 3 alat yang bisa kita gunakan untuk memadamkan api, yaitu ada apar. Apar itu ada 4 jenis, yaitu jenis powder, foam, water, dan karbon dioksida. Yang kedua itu ada hidran, ada hidran gedung dan juga ada hidran halaman, serta yang terakhir itu bisa kita gunakan dengan alat sprinkler. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.